Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fatih Muhammad Rezik dengan NIM 2211113040. Kali ini saya akan menjelaskan proses pengambilan data praktikum irigasi drainase, yang dimana video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir praktikum. Jadi pada objek 1 yaitu mengenai irigasi permukaan, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan. Antara lain, yang pertama ada meteran yang digunakan untuk mengukur lebar permukaan dan lebar datum jaringan irigasi. Selanjutnya ada current meter yang digunakan untuk mengukur debit irigasi menggunakan metode current meter. Lalu ada pelampung untuk mengukur debit irigasi dengan metode pelampung. Selanjutnya ada bangunan ukur Cipoletti yang dimana digunakan untuk mengukur debit irigasi dengan metode Cipoletti. Selanjutnya ada rambu ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian air, dan yang terakhir itu ada stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu pada metode pelampung. Jadi untuk praktikum objek 1 ini ada 4 metode yang digunakan untuk mengukur irigasi permukaan. Yang pertama yaitu ada dengan menggunakan current meter atau metode current meter, yang kedua ada metode Cipoletti, yang ketiga ada metode ambang tajam, dan yang terakhir ada metode pelampung. Oke, untuk pengukuran debit saluran dengan menggunakan current meter, yang pertama perhatikan harus mengukur luas penampang saluran irigasi, baik itu dari lebar permukaan serta lebar datum dari jaringan irigasi tersebut. Soalnya ukur kedalaman air, lalu bagi lebar saluran dengan beberapa segmen pengukuran. Jadi segmen ini dibagi berdasarkan ray dari irigasi tersebut. Selanjutnya lakukan pengukuran kecepatan aliran dengan menggunakan current meter atau geopex pada setiap segmen. Jadi untuk pengukuran itu dilakukan pada setiap segmen. Dan yang terakhir itu kita harus mencatat hasil yang sudah kita dapatkan dari kecepatan aliran tersebut. Selanjutnya pengukuran debit irigasi menggunakan metode Cipoletti, yang dimana praktikan nantinya harus mengukur lebar permukaan dan juga lebar datum dari bangunan Cipoletti tersebut. Selanjutnya bangunan Cipoletti tersebut dibagi menjadi beberapa segmen. Setelah itu praktikan mengukur ketinggian air dari bangunan Cipoletti tersebut. Nah, pengukuran debit yang selanjutnya itu dengan metode ambang tajam. Untuk ambang tajam sendiri itu bangunannya hampir mirip dengan bangunan Cipoletti, akan tetapi proses pengambilan datanya sedikit berbeda. Adapun perbedaannya itu pada metode ambang tajam, praktikan harus mengukur lebar datum dan juga lebar dari permukaan jaringan irigasi. Selanjutnya praktikan mengukur ketinggian pada 2 tempat. Yang pertama itu praktikan mengukur ketinggian air pada bangunan ambang tajam, dan pada yang titik kedua itu 1 meter sebelum bangunan ambang tajam. Metode terakhir yaitu metode pelampung, yang dimana nantinya praktikan harus memilih aliran irigasi yang lurus dan tidak berbelok-belok sepanjang 25 meter. Lalu praktikan menentukan titik start dan finishnya pada 25 meter tersebut. Setelah itu pelampung nantinya bakal dijatuhkan sebelum titik start, dan ketika pelampung melewati titik start, praktikan harus menekan stopwatch dan mengukur berapa lama pelampung mencapai titik finish. Selanjutnya praktikan yang berada pada titik finish nantinya akan mengambil pelampung dan mengukur pelampung yang terendam di dalam air serta yang kering. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.